Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Marfuah, NIM 1419. Saya akan menjelaskan arti evaluasi dan tujuan evaluasi. Arti evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Singleton 2007. Kemudian tujuan evaluasi rekam medis elektronik. Evaluasi rekam medis elektronik memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menentukan peningkatan yang diperlukan dalam produk individu tunggal atau tim. Yang kedua, mengkonfirmasi bagian-bagian dari sebuah produk di mana peningkatan tidak diperlukan atau dibutuhkan. Yang ketiga, mencapai kerja kualitas teknik yang lebih baik, paling tidak lebih seragam dan lebih dapat diprediksi, dan untuk membuat kinerja teknik menjadi lebih diatur. Samuradi 2007. Dua, metode end user computing. Metode evaluasi ini dikembangkan oleh Dul dan Toryadeh. Metode ini lebih menekankan kepada kepuasan pengguna akhir terhadap akses teknologi dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu, dan kemudahan pengguna dari sistem. Jenis-jenis end user computing. 1. End user non-pemrograman. Pemakai atau user ini hanya mempunyai pemahaman komputer yang sedikit atau sama sekali tidak memahami, dan ia memakai software yang telah dibuat orang lain. Kedua, user tingkat perintah. Pemakai atau user ini menggunakan software tertulis yang telah sedia dan menggunakan VirtualGL untuk mengakses database dan membuat laporan khusus. Ketiga, pemrograman end user. Selain menggunakan software tertulis dan VirtualGL, pemakai ini juga dapat menulis programnya sendiri dan menggunakan bahasa pemrograman. Keempat, personal pendukung fungsional. Pemakai ini ditugaskan di unit fungsional perusahaan dan menangani komputer. Yang kelima, personal pendukung komputerisasi end user. Spesialis informasi ini ditugaskan di unit pelayanan informasi, namun membantu end user dalam pengembangan sistem. Yang keenam, programmer data processing, yaitu suatu golongan programmer khusus yang ditugaskan di pelayanan informasi yang diharapkan memberikan dukungan kepada end user. Yang pertama, resiko end user computing meliputi A. Sistem yang dihasilkan tidak sesuai tujuan. Yang B, end user menggunakan komputer untuk aplikasi yang seharusnya dilakukan secara manual. Yang C, kemampuan end user tidak dapat membandingi profesional spesialis lain dalam merancang sistem. Yang D, penggunaan sumber yang tidak efisien. Selanjutnya, keuntungan dari end user computing meliputi A. Mempersempit jarak komunikasi, yaitu hasil akhir dari kedua keuntungan tersebut tercapainya keterampilan penggunaan komputer yang tinggi. Yang B, mendukung kebutuhan si pemakai dalam memecahkan masalah dan sistem memberikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Keuntungan ini sangatlah penting bagi si pengguna.
saya akan menjelaskan pengertian dari Task Teknologi Fit atau TTF Analisis. Inti dari model Task Teknologi Fit adalah sebuah konstruk formal yang dikenal sebagai Task Teknologi Fit atau TTF, yang merupakan kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan, yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan. Model TTF memiliki 4 konstruk kunci, yaitu task karakteristik, teknologi karakteristik, yang bersama-sama mempengaruhi konstruk ketiga TTF yang baik mempengaruhi variabel outcome, yaitu performance atau utilization. Model TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Ekanim 1446. Ingin menjelaskan tentang Human Organization Technology atau disebut dengan Hot Fit Model. Yusuf et al. 2006 memberikan suatu kerangka baru yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi yang disebut Human Organization Technology atau Hot Fit Model. Model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi, yakni manusia, human, organisasi, organization, dan teknologi, dan kesesuaian hubungan di antaranya. Komponen manusia, human, menilai sistem informasi dari sisi penggunaan sistem user pada frekuensi dan luasnya. Fungsi dan penyelidikan sistem informasi sistem user juga berhubungan dengan siapa yang menggunakan who use it, tingkat penggunaannya, level of user, pelatihan, pengetahuan, harapan, dan sikap menerima atau menolak sistem. Komponen ini juga menilai sistem dari aspek kepuasan penggunaan atau user satisfaction. Kepuasan penggunaan adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman penggunaan dalam menggunakan sistem informasi dan dampak potensial dari sistem informasi. User satisfaction dapat dihubungkan dengan persepsi manfaat dan sikap penggunaan terhadap sistem informasi yang dipengaruhi oleh karakteristik personal. Komponen organisasi menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan lingkungan organisasi. Struktur organisasi tersendiri dari tipe, kultur, politik, hierarki, perencanaan, dan pengendalian sistem, strategi, manajemen, dan komunikasi. Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen, dan dukungan staf merupakan bagian yang penting dalam mengukur keberhasilan sistem. Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber pembiayaan pemerintahan, politik, kompetensi, hubungan interorganisasional, dan komunikasi. Komponen teknologi terdiri dari kualitas sistem quality, kualitas informasi atau information quality, dan kualitas layanan, service quality. Kualitas sistem dalam sistem informasi di PDAM menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem, termasuk performa sistem dan user interface, kemudahan penggunaan, ease of use, kemudahan untuk dipelajari, case of learning, response time, userfulness, ketersediaan, fleksibilitas, dan sekuritas merupakan variabel atau faktor yang dapat dinilai dari kualitas sistem. Makasih. Teknologi Acceptance Model (TAM) adalah teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut. Khususnya dalam hal usefulness, atau pengguna yakin bahwa dengan menggunakan sistem ini akan meningkatkan kinerjanya. Ease of use, atau di mana pengguna yakin bahwa menggunakan sistem ini akan membebaskan dari kesulitan, dalam arti bahwa sistem ini mudah dalam penggunaannya. TAM yang memiliki elemen yang kuat tentang perilaku atau behavioral mengasumsikan bahwa ketika seseorang membentuk suatu bagian untuk bertindak, mereka akan bebas untuk bertindak tanpa batasan.